Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jadal Gelilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan menguraikan beberapa kisah anak Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Mengenai kisah kedua anak Adam, Qabil dan Habil, banyak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima, dan yang lainnya Qabil. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya kalau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Dalam surah Al-Maidah 27-31. Mengenai kisah Qabil dan Habil ini, kami telah menceritakannya di dalam penafsiran surah Al-Maidah. Kiranya ada yang telah kami kemukakan di antara kitab tafsir Ibnu Katsir itu sudah cukup. Dan dalam buku ini, kami akan menjelaskannya secara ringkas apa yang disebutkan para ulama salaf berkaitan dengan kisah tersebut. As-Sodi menuturkan dari Abu Malik dan Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adam menikahkan setiap anak laki-lakinya dengan anak perempuannya, kembaran anak laki-lakinya yang lain. Dan Habil hendak menikah dengan saudara perempuannya yang menjadikan kembaran Qabil yang usianya lebih tua daripada Habil. Kembaran Habil adalah putri Adam yang cantik, dan Qabil bermaksud ingin menikahi saudara perempuan kembarannya sendiri, mengalahkan saudaranya. Tetapi Adam memerintahkan Qabil untuk menikahkan putri kembarannya dengan Habil, tetapi ia menolaknya. Maka Adam menyuruh keduanya, Qabil dan Habil, agar berkurban, sementara Adam sendiri berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Menjelang keberangkatannya, Adam menitipkan penjagaan keluarganya kepada langit, tetapi langit menolaknya. Lalu kepada bumi dan gunung, keduanya juga menolaknya. Kemudian Qabil menyatakan siap menjaga keluarganya. Lalu Qabil dan Habil berangkat mempersembahkan kurban
yang diminta oleh Adam alaihissalatu wassalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang peternak kambing, Habil mempersembahkan kambing yang terbaik dan gemuk. Sementara sebagai seorang tani, Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang buruk. Kemudian turunlah api menyambar kurban Habil. Kurban Habil diterima dan mengabaikan kurban yang dipersembahkan oleh Qabil, yaitu kurban yang tidak diterima. Maka Qabil marah seraya berkata, "Aku akan membunuhmu agar tidak dapat menikahi saudara perempuan kembaranku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ibnu Abbas meriwayatkan dari sisi lain dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, "Demi Allah, yang terbunuh yaitu Habil adalah yang lebih kuat di antara keduanya, tetapi ia mencegah berbuat dosa dengan tidak melakukan perlawanan untuk membunuh saudaranya Qabil." Abu Ja'far Al-Qubakir menyebutkan bahwa Adam merasa gembira karena kedua putranya telah melakukan kurban dan yang diterima kurban Habil, sementara kurban Qabil tidak diterima. Maka Qabil berkata kepada Adam, "Diterimanya kurban Habil itu karena engkau mendoakannya, namun tidak mendoakanku." Itu penafsiran Qabil. Qabil mengancam akan membunuh saudaranya itu. Pada suatu malam, Habil melangkah dengan pelan-pelan. Lalu ada mengutus saudaranya, Qabil, untuk melihat apa yang membuatnya melangkah pelan-pelan. Ketika ia berangkat, tiba-tiba Habil sudah bersamanya. Maka Qabil berkata, "Allah menerima kurbanmu, wahai Habil, sedangkan kurbanku tidak diterima." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban itu, Qabil marah dan memukulnya dengan besi yang ada pada hingga meninggal. Ada yang mengatakan bahwa Qabil membunuh Habil dengan batu yang ia lemparkan mengenai kepala Habil, yang ketika itu ia sedang tidur. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qabil mencekik lehernya dengan keras dan menggigitnya sebagaimana yang dilakukan binatang buas hingga Habil mati. Wallahu a'lam. Mengenai respon Habil ketika ia diancam dengan pembunuhan oleh saudaranya yaitu Qabil, sebagaimana terungkap dalam ayat, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin biyadi ilaika liaqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hal ini menunjukkan atas kemuliaan akhlak Habil serta rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mau membalas kejahatan saudaranya dengan keburukan serupa. Oleh karena itu, di dalam kitab Shahihaini, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bi sayfayhima faqtatilu wa maqtulu fin nari qila ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli qala innahu qad arada qatla sahibi." Rawahu Muslim. Yang artinya, jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya
masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Ditanyakan oleh beliau, ya Rasulullah, demikian itu keadaan orang yang membunuh, lalu bagaimana keadaan orang yang terbunuh? Bisa begitu? Beliau menjawab, karena ia juga ingin membunuh saudaranya atau lawannya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan mengenai kasus terbunuhnya Habil, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Inni uridu antatuba antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan membunuhmu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya sesungguhnya aku, yaitu Habil, tidak ingin membunuhmu meskipun aku lebih besar dan lebih kuat darimu. Dan apabila engkau masih bersikeras ingin membunuhku, maka engkau sendiri yang akan menanggung dosa pembunuhan terhadap diriku dan dosa-dosamu sendiri yang pernah kau lakukan sebelumnya. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid, Asyadi, Ibnu Jarir, dan ulama lainnya. Hal itu tidak berarti bahwa dosa orang yang terbunuh akan berpindah kepada si pembunuh, sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Jarir menceritakan bahwa pendapat ijma kembali dari itu. Sedangkan hadis yang diriwayatkan sebagian orang yang tidak mengetahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu si pembunuh itu tidak meninggalkan sesuatu dosa pun kepada yang terbunuh, maka sesungguhnya hadis tersebut tidak mempunyai sumber asli dan tidak diketahui siapa yang menulis hadis tersebut dengan sanad sahih, hasan atau dhaif. Tetapi telah disepakati mengenai sebagian orang yang berbuat zalim kelak pada hari kiamat, di mana orang yang terbunuh secara zalim akan menuntut kepada si pembunuh, sehingga semua kebaikan si pembunuh tidak cukup menebus dosanya itu, sehingga kejahatan dan dosa orang yang dibunuh akan ditransfer kepada si pembunuh. Hal yang demikian telah ditetapkan di dalam hadis sahih, dan mengenai masalah ini penulis Ibnu Katsir telah membahasnya secara mendalam dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata bahwa ketika Utsman bin Affan terbunuh, aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innaha sakanunu fitnatul qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi khairun min sya'i. Qala afara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani qala kun ka ibni Adam, rawahu At-Tirmizi. Yang artinya sesungguhnya akan terjadi fitnah pembunuhan padanya orang yang duduk akan lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari kecil yang terlibat dalam fitnah. Perawi hadis bertanya, bagaimana menurutmu jika Ali masuk rumahku dan mengulurkan tangannya untuk membunuhku? Beliau menjawab, jadilah kamu seperti anak Adam. Ibnu Mardawi juga meriwayatkannya dari Huzaifah bin Ayaman bagaimana hadis marfu, dan beliau bersabda, jadilah kamu seperti kebaikan kedua anak Adam. Hadis yang senada
juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli sunan kecuali Nasai. Di samping itu Imam Ahmad juga berkata, aku Muawiyah dan Waqi memberitahu kami keduanya mengatakan, Al-A'mash memberitahu kami keduanya berkata, Al-A'mash memberitahu kami dari Abdullah bin Murrah dari Masyruq dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Rawahu Ahmad. Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama juga ikut menanggung mendapat bagian dosa darah pembunuhannya karena ia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat, maka Qabil akan menanggung dosa orang yang membunuh karena dia adalah pemberi contoh pembunuhan yang pertama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, hadirin jamaah pendukung Ledel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita memberi contoh kepada saudara-saudara kita ketika melakukan kejahatan. Ketika kejahatan kita ditiru orang, maka kejahatan itu akan kita mendapatkan bagian yang sama dengan orang yang membunuh. Hadis tersebut diriwayatkan jamaah ahli hadis kecuali Abu Dawud dari hadis Al-Mash. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dan Ibrahim An-Nashqai. Keduanya mengatakan hal yang sama. Di gunung Qasyun sebelah selatan Damaskus terdapat sebuah gua yang dinamakan Gua Darah, yang dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya, yaitu Habil. Hal ini ditemukan oleh ahlu kitab mengenai kebenarannya. Wallahu alam. Al-Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Ahmad Ibnu Katsir, ia adalah termasuk orang yang soleh, bahwa ia pernah bermimpi melihat Nabi, melihat Abu Bakar, melihat Umar dan Habil. Ia meminta Habil bersumpah bahwa ini adalah darahnya. Maka Habil pun bersumpah atasnya. Kemudian ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tempat ini sebagai tempat dikabulkannya doa yang dipanjatkan di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya Habil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan itu. Seraya berkata, sesungguhnya Habil, Abu Bakar dan Umar selalu mendatangi tempat ini setiap hari Kamis. Subhanallah. Sekalipun mimpi ini benar dari Ahmad bin Katsir, namun tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin." Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini."
Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah Qabil membunuh Habil, yang menggendongnya di atas punggungnya selama 1 tahun. Ulama yang ada mengatakan bahwa Qabil menggendongnya selama 100 tahun. Selama gagak ia asyik. Meriwayatkan bahwa sanadnya dari sahabat, 2 burung bersaudara itu saling bertarung hingga akibat akhirnya salah satunya membunuh yang lainnya. Setelah membunuh saudaranya, burung gagak itu turun ke tanah dan menggali tanah untuk menguburkan saudaranya yang terbunuh. Qabil yang menyaksikan pemandangan itu antara kedua burung gagak itu, karena keduanya di antara ada yang mati salah satu sehingga jatuh ke bumi, maka pemandangan itu akhirnya dicontoh oleh Qabil. Qabil yang menyaksikan pemandangan itu tertegun melihat apa yang diperbuat burung gagak itu. Lalu ia berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini sendiri." Akhirnya Qabil berbuat seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, menggali tanah dan menguburkan Habil, saudaranya yang ia bunuh tersebut, di dalam lubang yang digalinya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Adam benar-benar sangat sedih atas meninggalnya Habil, putranya, berkenaan dengan kasus ini. Adam mengungkapkannya dalam syair sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Hamid dari Bahar Al-Kamil. Taghayyarat biladu wa man 'alaiha wa wajhul ardi mughbarun wa bihun. Taghayyar kullu dhi launin wa ta'min wa qalla basyashatul wajhil malihu. Negeri ini telah berubah, begitu pula penduduknya. Wajah bumi terlihat muram, penuh noda. Semua yang mempunyai warna dan rasa juga ikut berubah. Keceriaan wajah menjadi begitu langka, hampir tiada tersisa. Ini adalah jawaban Nabiullah Adam ketika melihat anaknya saling membunuh. Mengenai syair tersebut diperdebatkan atas keasliannya. Mungkin Adam alaihissalam mengungkapkan kesedihan itu dengan bahasanya sendiri, lalu sebagian orang merubahnya menjadi syair sebagaimana di atas. Wallahu a'lam. Al-Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam riwayat hidup Habil tentang sejarah kisah hadis secara sempurna, dan ia mengemukakan syair tersebut melakukan jalan Abu Bakar Al-Khatib dengan sanadnya yang sampai pada Abdul Aziz bin Ramah dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika putra Adam yaitu Qabil membunuh saudaranya Habil, Adam berkata, di antara sebagaimana yang terungkap dalam syair tersebut, Mujahid menyebutkan bahwa Qabil mendapatkan azab yang disegerakan setelah ia membunuh saudaranya. Betisnya menggantungkan pada pahanya dan wajahnya senantiasa mengarah tertuju pada matahari dimanapun matahari itu berputar, sebagai balasan dan siksaan atas dosa, kesewenang-wenangan, kezaliman, dan kedengkiannya terhadap saudara kandungnya.
Tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Ma min zambin ajdaru ayyu ajjilallahu bisakibihil uqubata dunya ma'ama yadfakiru lahu fil akhirah minal bayyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya di dunia di samping apa yang disediakan bagi pelakunya di akhirat kelak. Selain daripada kesewenang-wenangan dan pemutusan